Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi awal mula perbedaan-perbedaan pandangan dalam Islam itu sebenarnya diawali dari perbedaan pandangan politik, ya. Sehingga pada abad 2 Hijriah di era Bani Umayyah, di era Khalifah Umayyah, mulai berkembanglah aliran-aliran atau faham-faham dalam teologi, dalam masalah ketuhanan, bagaimana cara kita memandang kepada Tuhan. Jadi tentang Islam ilmu itu banyak, Pak. Enten ilmu kalam, ene ilmu fikih, ene ilmu tasawuf. Iku sing napa jenenge yang kita amal dalam cara kita beribadah sehari-hari. Nah, niku mawon lagi. Niku beda-beda. Kemudian saya contohkan kemarin di awal kan ada Khawarij, ada Sunni, ada Syiah. Syiah ini doktrin utamanya, gitu. Doktrin utamanya. Syiah itu sekarang besar di Iran. Jadi Iran itu insya Allah mayoritas itu Syiah. Mungkin hukum negaranya yang dipakai adalah hukum Syiah. Kepercayaannya apa? Agama tauhid, berarti sama Tuhannya Allah, ya. Terus kemudian Allah itu bersifat al-adlu, apapun yang terjadi Allah itu maha adil. Misalkan ada orang dibuat miskin, ada orang dibuat kaya, ada orang dibuat jadi pejabat, jadi rakyat, iku kuwabeh bagaimanapun bentuknya Allah tetap maha adil. Kayaknya cocok kan? Cocok. Kemudian anubuah podo, nabi ini podo, Nabi Muhammad. Kemudian al-imamah. Konsep al-imamah ini mereka hanya mempercayai, meyakini bahwa yang menjadi pemimpin-pemimpin itu adalah setelah Nabi Muhammad adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dan generasi selanjutnya, anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari keturunan Hasan dan keturunan Husain itu adalah imam. Sehingga ada bahasa Sabbus Sahabah. Orang Syiah itu ajarannya misui, membenci, mengejek para sahabat selain Ali bin Abi Thalib. Makanya Abu Bakar itu sesat, Umar bin Khattab itu sesat, Utsman bin Affan itu sesat. Kenapa? Karena merebut kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Ini ajarannya Syiah. Di sini cocok apa enggak? Cocok. Cocok? Enggak. Oh, cocok sesat sampai nak. Makanya gini lah, aku bisa ngomong, oh cocok sesat sampai nak. Artinya sesat dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Ini orang ngomongin swarga, orang ngomongin rokok. Terus kemudian nanti pemimpin terakhir, imam yang ke-12 itu adalah Imam Mahdi. Dalam pandangan mereka, Imam Mahdi itu sudah lahir sejak ratusan tahun yang lalu, tapi kemudian menghilang. Cara bahasanya kita mukso, topo, entah di mana keberadaannya, nanti akan keluar di waktu yang ditentukan. Kalau kita Ahlussunnah kan tidak.
Al-Sunnah diajarkan Imam Mahdi juga akan keluar, tapi sudah lahir atau belum, wallahu a'lam. Artinya belum tentu Imam Mahdi itu orang yang itu, maksudnya, ya. Tapi memang benar Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dari garis Hasan dan Haris dan garisnya Husain, bukan garisnya yang lagi heboh-heboh ini, bukan. Ayat itu Husain turun Ali, nasab. Dulu ini kan menjamin dari nasab. Iya, dari Ali. Enggak keturunan Rasulullah. Enggak keturunan Rasulullah, keturunan Ali. Iya, disambungkannya itu dari ibunya. Karena untuk mengambil kemuliaan ini tadi diambil dari ibunya, bukan kita yang membahas yang fikih nasab ke ayah, itu bukan. Ini pembahasan bagaimana biar Hasan Husain dan keturunannya itu menjadi sangat mulia karena tersambung kepada Nabi biarpun lewat jalur ibu. Kan ada seperti Isa itu kan disebutkan putra Maryam kan, bukan putra ayahnya kan. Misalnya seperti itu, nggak harus seperti itu. Tapi dalam fikih kita, kalau urusan nasab, urusan warisan, urusan itu kita disambungkannya kepada seorang ayah. Tapi untuk nyuwok disambungkannya ke urusan ibu. Kita lanjutkan lagi. Lalu imam itu maksum. Imam itu maksum, terjaga dari melakukan perbuatan dosa, maksiat. Kalau kita diajarkan yang maksum itu adalah para nabi dan rasul. Artinya maksum di sini itu otomatis, otomatis nabi rasul tidak akan pernah berbuat dosa. Beda dengan wali. Wali itu mereka menjadi maksum karena ketaatannya. Karena ketaatannya maka menjadi maksum. Seperti sering saya contohkan, sama yang senang ibadah, senang wiridan, engkau akan dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat. Bisa dilakukan di sini. Lek Mu'tazilah mboten. Sehingga kelemahannya Pak, misalnya ada seorang pemimpin, seorang imam kok berbuat maksiat, dia tidak akan dianggap melanggar maksiat. Kayak sing di pidato-pidatone sapa? Bahar bin Smith kan ya. Maksiat piye pun yo jerene ora dosa. Nah, jadi ini yang kita tidak sepaham. Kemudian ada lagi, mereka memperbolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Cocok ora sampean? Enggak. Coba cocok. Orang sugih Sesat nih. nek wis sugih ora apa-apa, urung sugih kowe. Urung sugih. Nah, ini bilang. Makanya apa? Nggih, makanya ketika kita ini bukan orang yang paham, kita nggak ngerti, maka harus pinter-pinter, harus hati-hati dalam memilih siapa yang memimpin, yang sampai jadikan pemimpin. Sing mbok ilok iki sapa? Ngerti ya ngono lho. Karena Islam itu tidak sama. Lek wis kena Tuhane siapa, nabine sapa iki sik padha, Pak. Tapi lek wis kena ajarane itu bisa berbeda. Contohnya ini gosip memperbolehkan nikah mut'ah. Wong Indonesia sampai dioleh nikah mut'ah ya seneng. Kerja punya istri satu, Lacak enggak. Berbicara ini kita dari Bandung sana. Pak, tapi berbicara itu nikah mut'ah. Tapi sejarah para penyebar agama di era itu yang belum ada kecanggihan, dia kan setiap tinggal setahun punya istri, tinggal setahun sekian tahun punya istri. Kan para ulama-ulama kita juga demikian gitu. Tapi itu larinya kemana hukumnya gitu. Tapi mereka nggak mut'ah. Artinya begini, saya punya seorang kakek saya itu senengannya berjuang. Anggapnya kayak aku nih Pak, senengannya mulang ngaji. Jadi orang tahu nyambut, nggak pernah bekerja. Karena nggak pernah bekerja, ya otomatis kan gak ada duit Pak. Maka oleh keluarga besar nenek saya ditanya, kamu bekerja?
apa tetap berjuang? Kalau kamu milih tetap berjuang, nggak bisa menghidupi keluarga, ceraikan istrimu. Ya sudah, akhirnya diceraikan. Jadi cerai gara-gara permintaan dari keluarga besar. Contoh. Akhirnya wes. Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi misalnya seorang ulama, misalkan saya lah misalkan berjuang di sini. Karena di sini ini saya bermasalah, ya kan? Saya bermasalah, atau istilahnya demi kebaikan saya contohkan gini aja lah. Syekh Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, menikah dengan putri Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Banyuwangi. Karena di situ ada kecemburuan sosial, mau nggak mau Syekh Maulana Ishaq demi keamanan meninggalkan istri dan anak-anaknya, pergilah ke Pasai, ke Aceh. Ya wes, bojone ditinggalkan mana? Apakah di sana menikah lagi? Ya cari saja sejarahnya. Itu contoh-contoh. Jadi mereka itu bukan kayak gini loh Pak. Saya punya kawan Pak dulu, tapi saya lupa nomor teleponnya juga nggak punya. Tapi ini, wallahi dia berkata kepada saya, Mas, kalau pengen cari Mas istri biar sah, bisa hubungi saya. Maksudnya bagaimana? Ya kalau pengen punya simpanan tapi sah, nanti kami bantu bagaimana untuk menikah, dibuatkan surat nikah. Ibu kok tahu? Untung orang masih kayak gitu. Ayo. Kalau sekarang kan nggak berlaku dengan adanya teknologi, pergi ke Amerika aja cukup seminggu bisa pulang. Dulu kan teknologi tidak ada kan, jadi ulama itu memang kebanyakan yang menikah di rantau. Artinya begini Mas, ketika ini dilegalkan sebagai sebuah doktrin, ajaran, maka kalau sampai mengikuti Mu'tazilah, Syiah, sama juga bisa melakukan apapun ceritanya, karena kita seorang laki. Bisa dipahami? Semuanya orang bisa, yang penting punya duit, mampu. Ada yang mau, nggak harus dibatasi. Kalau ada kan dibatasi 4 Pak. Iku pun sampean kuat wani. Yolah ada yang angel Pak, masa kok wek sing wis elek karo bonom sing ayu masa sampean arepe. Lek masalah waktu gilire paling iso adil Pak. Tapi perasaanmu pasti akan berbeda. Lek wani. Kita lanjut. Si A ya. Kemudian ada lagi Khawarij ya, Khawarij. Kalau Khawarij itu ngeten Pak. Ini catatannya kurang ya. Khawarij. Khawarij itu mempunyai ciri khas, ngeten nggih. Mengkafirkan kepada yang lain yang tidak sepaham. Jadi lek sampean misalkan krungu ustaz ceramah, krungu sapa tokoh ceramah, misalkan enggak sesuai dengan paham mereka, kok dikatakan kafir, maka itu bisa saja ajaran utamanya mengikuti ajaran Khawarij. Lah maksudku gini Pak, kalau kita kembali ke misalnya, kan semuanya kan misalnya Pak, ya kita nggak ngomongkan surga neraka, nggak ngomongkan benar atau salah menurut Allah. Ini hanya menurut ilmu faham-faham, betul ya menurut Pak. Lah kan Nabi pernah bersabda, ada orang sholat, ada orang baca Quran, ya apal Quran, ada orang yang puasanya lebih rajin, tapi tidak termasuk dari umatnya. Tidak termasuk dari pengikut Nabi, kan bahaya. Misalnya, maksudku ngati-ngati ngoten niku. Makanya bolak-balik, alaikum bifirqatin min ahli sunnah wal jamaah. Pegang teguh, pegang kuat-kuat, ikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Perkara pun Indonesia ahli sunnah wal jamaah ki apa nanti Pak itu. Nanti. Artinya sampean bener-bener paham sih. Terus kemudian pelaku dosa besar otomatis kafir Pak, otomatis murtad, keluar dari agama Islam, nggak ada pintu kembali.
Apa repot sampean? Oh. Misalkan di antara kita ada yang pernah zina, berarti Anda kafir. Di antara kita ada yang pernah minum minuman keras, berarti Anda kafir. Selesai wis. Nggak berkembang. Nah, iki ajaran kok. Khawarij. Dan ini ya ada pengikuti, ngono lho. Maksudnya ini ada pengikuti. Makanya hati-hati ngono maksudnya. Terus lagi kekerasan terhadap penguasa yang dianggap zalim adalah sah. Enek pemimpin kok dianggap zalim, bunuh saja. Itu hukumnya Sah. karena mereka dianggap orang kafir. Lakukan. Ya wes kalau ide contoh-contoh nih. Maka kalau ada jenis-jenis orang seperti ini, dia embrionya dari Khawarij. Lakukan. Penista. iman itu harus dibuktikan dengan amal. Kayak konco-koncone dhewe misalkan, tangga-tanggane dhewe KTP-ne Islam, jirene iman kepada Allah. Allah. Takoki kuwi agamamu Islam, Tuhanmu sapa? Jawab Allah. Tapi ora tau ketok salat Jumat misalkan. Ora tau ketok salat. Berarti dia bukan orang Islam. Boleh Bunuh. angel orang itu. Repot toh? Repot. Ya. Ini perbedaan-perbedaan dalam Islam itu. Yes. Terus engkau enak meneh. Ini kan ratusan tahun Pak perjalanan Pak. Ini hanya masih saya fokuskan ke ilmu kalam, ke teologi, pandangan-pandangan tentang ketuhanan. Engkau enak Pak muncul jenis Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu turunan dari Qadariyah kalau nggak salah. Nanti ada Murji'ah. Murji'ah dulu ya. Murji'ah itu intinya adalah urusan dosa besar itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Pak, ada orang ketahuan zina. Kita kan diajari Pak, kalau ketahuan dan dilapor